Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang mau berperang bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kami boleh terus memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Dan sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu ini Bapa. Untuk cakap menyampaikan isi hati-Mu dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya shalom semuanya. Bro, drumnya ditutupin apa gitu, jadi gak zer-zer gitu terus. Kalau kita ngomong kan ser-ser gitu ya, itunya. Udah ya. Ada alatnya tuh, plastik murah, taruh gitu, biar jadi gak bunyi-bunyi. Ya shalom semuanya, ya jemaat di sini dan juga yang di rumah. Terima kasih hari ini saya bisa kembali sharing. Saya akan sharing tentang bagaimana kita tetap kuat atau bagaimana kita bisa melewati badai dalam kehidupan ini. Ya. Never give up through the storm. Terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Ayat emas kita 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu semua di sini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ya orang Filistin itu adalah Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Ya, lewat ayat ini ya kita akan Bapak Saudara untuk memperlengkapi Bapak Saudara bisa baca nanti di rumah ya, pasal 17 dan pasal 18. Ya. Nah, lewat nas ini kita akan belajar paling tidak ada 3 hal bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan. Yang pertama adalah jangan pernah tawar hati. Itu yang paling penting. Ya, jangan tawar hati yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Dalam segala perkara andalkan Tuhan. Lalu tetap lakukan yang terbaik yang ketiga. Lakukan yang terbaik, apa yang ada lakukan aja itu. Ya, yang pertama. Ya, jangan tawar hati. Bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan? Yang pertama adalah jangan tawar hati. Saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 32-33. Berkatalah Daud kepada Saul, berkatalah Daud kepada Saul, ya. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bukan kepada Saul ya. Ya kepada Saul, kepada rajanya, sorry. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya saya minta maaf, kacamata saya pecah, baru dibenerin, ini kacamata cadangan. Kapan hari saya korban dipik, masuk gereja, kaca semua saya tabrak, sampai pecah ini. Ada darahnya juga banyak banget, pelipis saya pecah. Terus kacamatanya rusak, saya bikin lagi belum jadi karena progresif gitu, agak lama. Ya, yang pertama jangan tawar hati. Nah, problem ya, hari ini problem, kita semua punya problem, kita semua punya pergumulan, khususnya habis pandemi ini dan sewaktu pandemi. Ya, kita semua punya problem. Gereja punya problem, jemaat berkurang. Ya, saya biasa berkhotbah ada satu gereja, jemaatnya 5.000, tinggal 1.500. 5.000 tinggal 1.500 loh. Itu tinggal berapa persen tuh? Tinggal 25%-nya aja ya. Ya, 30%. Ada 1-2 gereja yang jemaatnya tambah, tapi jarang sekali. Ya, gereja-gereja kecil jemaatnya tambah. Karena gereja-gereja gede nggak bikin ibadah, jadi ada orang mau ibadah, akhirnya ya mereka ibadahnya bergereja kecil yang tetap menyelenggarakan ibadah. Ya, bertambah dia. Tapi secara umum, gereja mengalami penurunan drastis daripada kunjungan jemaat. Jemaat alasannya di rumah aja, lihat live streaming, tapi juga nggak ibadah. Nggak ibadah ya, jarang sekali. Saya udah perhatikan jarang sekali. Saya nggak bikin survei yang resmi,
Tapi saya perhatikan jarang sekali. Jarang sekali yang benar-benar ikut ibadah gitu, jarang sekali. Awal-awal aja mereka ibadah waktu pandemi. Nah, gereja juga mengalami. Nah, kita jangan menyerah. Doa terus. Bagian kita adalah sebagai hamba Tuhan, bagian kita adalah memberitakan firman, memberitakan firman, memberitakan firman. Ya, katanya aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Ya, jadi pertumbuhan itu bagiannya Tuhan. Pertobatan bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya menanam, 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 menanam aja. Ya, saya juga punya problem gereja dalam keadaan susah, saya juga dalam keadaan susah, keuangan gereja dalam keadaan susah, jemaat susah, tapi kita terus nolong, 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 tapi juga banyak jemaat yang mengecewakan, ya kesetiaannya nggak bisa diharapkan, ya jadi saya juga prihatin, tapi kita terus harus lakukan yang terbaik buat Tuhan, ya jangan tawar hati. Lalu secara pribadi orang banyak mengalami goncangan dalam keuangan. Goncangan dalam rumah tangga. Ya, karena keuangan rumah tangga goncang. Ya, di Amerika itu penyebab perceraian itu adalah keuangan. Yang nomor satu. Ya, masalah keuangan. Pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, ada kawan saya sampai pulang ke Jawa karena nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan, dia tetap belum diberhentikan dari kantornya, tetapi kerjanya seminggu hanya sekali. Gajinya dikurangin tinggal 30%, ya dia nggak bisa bayar buat anak sekolah dan lain-lain, dia pulang ke kampung. Ya puji Tuhan, keluarganya ada di sana bisa modalin dia untuk buka toko. Ya, jemaat saya beberapa juga pulang kampung, pulang ke Manado karena nggak punya kerjaan, nggak punya income. Kalau di kampung kan ya masih punya kebun, masih ada yang bisa diharapkan buat makan. Semua orang punya pergumulan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa, ya. Tapi hari ini yang penting jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Nah, pergumulan itu menakutkan kita. Di sini dikatakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin katanya ya. Jadi Saul bilang sama Daud, jadi Daud menghadap. Jadi latar belakang dari nas ini adalah ketika orang Filistin berperang sama orang Israel, dan pada satu stuck gitu keadaan, di mana di sini orang Filistin, di sini orang Israel, lalu muncullah pahlawan Filistin namanya Goliat nantang orang Israel. Ya, kirim satu pasukan, satu prajurit lawan saya. Kalau saya kalah, maka seluruh orang Filistin ini akan takluk kepada kalian. Tapi kalau prajurit itu kalah, pahlawan kalian kalah, maka seluruh rakyat Israel juga harus tunduk kepada kami. Gitu. Dan orang Israel ketakutan. Kenapa? Saya hitung-hitung Daud ya Goliat ini tingginya 2,40 meter. Ya 2,40 meter tingginya. Shaquille O'Neal itu 2,18 meter. Tahu Shaquille O'Neal yang main jadi Kazam itu? 2,18 meter. Ya, Yao Ming pemain basket Cina itu 2,23 meter. Udah raksasa ya. Jadi dia punya pintu sendiri, dia punya ranjang sendiri khusus gitu. Ini 2,40 meter saya hitung-hitung, kurang lebih 2,40 meter. Dia punya pedang aja 40 kilo. Ini orang raksasa kuat sekali. Daud kecil, unyu-unyu, masih remaja. Ya, hari itu takut semua. Nah Daud lagi nganter makanan, ransum buat kakak-kakaknya, disuruh sama papanya. Lihat kakak kamu keadaannya baik nggak, sehat nggak? Waktu dia datang ke situ, dia lihat dalam peperangan itu bangsa Israel lagi ketakutan mencekam. Ketakutan mencekam. Nah Daud tampil. Ya, waktu Daud bilang, udah saya biasa kok membunuh beruang, membunuh macan, harimau yang serang. Kalau saya lagi jadi peternak, mereka datang mau makan, mau nerkam ternak saya biasa. Terus Saul bilang begini, dia menghadap ke Saul bilang begini, nggak mungkin. Engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, dibandingkan masalahnya dengan pribadinya, dibandingkan. Kamu tuh ya cuma peternak biasa, masih kecil, bukan prajurit. Prajurit di sini takut. Ya Saul aja itu termasuk orang yang paling tinggi di antara orang Israel, paling besar. Ya kita tahu ya. Jadi waktu dia dipilih, Samuel melihat, ih ada satu pemuda yang tinggi, ya perawakannya ganteng. Saul tuh ganteng sekali. Ya dia lihat, nah ini yang dipilih sama Tuhan. Itu aja takut. Nah, problem seringkali mengintimidasi kita, membuat kita takut. Dan kita seringkali terintimidasi dan kita berkata bahwa kita nggak akan sanggup. Ya, gereja ini nggak akan bisa bangkit, nggak akan bisa rame, nggak akan bisa penuh kursinya.
mengintimidasi kita. Orang udah tawar hati. Saya nggak akan bisa bayar kontrakan, saya nggak akan bisa meneruskan hidup saya nggak akan bisa bayar anak sekolah saya nggak bisa teruskan toko saya nggak akan punya pekerjaan. Sering kali kita bicara gitu. Mana mungkin, semua orang lagi susah, nggak ada yang bisa tolong saya. Semua bilang begitu. Ya sering kali masalah buat begitu, saya nggak akan dapat jodoh, saya nggak akan bisa kuliah. Mengintimidasi, benar. Ya, seringkali kita juga berpikir bahwa saya nggak mungkin bisa keluar dari masalah ini. Pertama, saya tidak punya sahabat. Ya kalau saudara punya masalah keuangan, mungkin saudara bilang begini, oh saya nggak bisa keluar dari masalah keuangan ini. Karena saya bukan anak orang kaya, papa saya juga bukan orang kaya, saya udah nggak punya harta. Saya nggak punya harta peninggalan, warisan. Saya nggak punya teman yang bisa ngutangin saya. Kalau mau bekerja saya juga udah gelar akademik saya nggak tinggi, pengalaman saya nggak banyak. Saya nggak akan bisa keluar dari masalah ini. Kalau saudara sedang sakit hari ini, saudara mungkin bilang begini, saya tidak akan sembuh, saya tidak akan bisa berobat. Tapi hari ini saya mau bilang, ya jangan tawar hati, itu yang paling penting. Amin. Kalau orang tawar hati, orang nggak akan buat apa-apa, diem aja. Saya ini dulu atlet, Saya pikir-pikir, saya camkan, saya renungkan, kenapa saya jadi juara terus. Saya hampir 20 tahun jadi juara terus. Jarang sekali saya kalah. Ya saya sering lawan orang yang lebih jago dari saya, lebih juara dari saya, tapi saya sering menang. Kenapa begitu? Karena saya semangat. Saya kalau ketemu orang yang lebih jago, saya lebih semangat lagi. Karena dibilang sama pelatih saya, kalau kamu lawan orang biasa-biasa, ya biasa-biasa aja. Menang juga nggak ada artinya. Tapi kalau kamu melawan juara, kamu bisa mengalahkan juara, itu baru juara. Jadi kalau ketemu juara, saya semangat sekali. Ya ada kejuaraan-kejuaraan gede, latihannya juga semangat sekali. Saya nggak kecil hati. Nah saya perhatikan kenapa saya bisa menang. Karena gini, kalau orang semangat, kita punya prestasi kemampuan katakanlah 7. Tapi kalau kita semangat, kita bisa main di 8, di 9. Betul nggak? Tapi kalau kita nggak semangat, kita kemampuannya 7. Tapi kita nggak semangat, lemes kita, terintimidasi, tawar hati. Kita mainnya di mana? Mainnya bisa di 5, di 6 kemampuan kita. Nggak maksimal. Makanya jangan tawar hati, itu yang pertama. Amin. Jadi hari ini apapun pergumulanmu, jangan tawar hati. Ini awal tahun, semangat. Kalau saudara bilang, tapi Pak saya nggak punya apa-apa lagi, saya mau bilang, kamu punya Tuhan. Tuhan cukup bagi kita, amin. Saya pandemi nggak punya uang. Benar-benar nggak punya uang, buat bayar anak sekolah nggak punya uang. Anak saya Kristo masih sekolah nggak punya uang yang bontot. Benar-benar nggak punya uang. Saya liatin orang di Facebook, warteg nggak menghasilkan. Saya punya warteg, nggak menghasilkan. Karena kantor di Kelapa Gading semuanya tutup. Rugi wartegnya. Wartegnya rugi. Ya ruginya rugi dikit, 100.000, 150.000, namanya warteg tetap ada yang beli. Ya, cuman sepi, nggak bisa diambil uangnya. Saya ngeliatin orang ngejembreng baju, jualan di Facebook. Tahu ya? Tahu beberapa ya, sekarang kan umum ya. Terus saya korek-korek duit saya ada 2 juta. Saya belanja di Senen, baju bekas. Lalu saya keluarin baju dari lemari saya. Lalu saya ngejembreng. Kakak, ini kak, laku puji Tuhan. Sampai sekarang saya ngejembreng. Itu pekerjaan hina yang penghasilan sangat mulia. Terserah orang mau ngomong apa, ya. Ada beberapa yang nggak suka, kok pendeta ngejembreng, jual baju bekas begitu. Maksudnya kalau pendeta kan haleluya, puji Tuhan gitu ya, jaga sikap. Mungkin begitu pikirnya, tapi saya nggak peduli. Beberapa juga teman saya bangga sama saya. Ya ada satu kakak rohani saya, kalau ketemu saya bangga banget sama kamu Kim gitu, Dek, gitu, bangga banget gitu. Tiap hari. Jadi jangan tawar hati, amin. Kalau saudara nggak tawar hati, saudara akan lihat jalan, amin. Bagi pemenang, bagi orang yang hatinya besar, ya selalu ada jalan ketika menghadapi masalah, amin. Optimis, bagi pemenang selalu ada jalan. Tapi bagi pecundang selalu banyak alasan. Sekali lagi, ya bagi pemenang ketika dia menghadapi masalah, dia percaya pasti ada jalan, dia akan usaha. Tapi bagi pecundang, orang kalau udah tawar hati, banyak alasannya. 1000 alasannya. Jadi hari ini jangan tawar hati. Yang penting jangan tawar hati. Amin. Jangan putus asa. Bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saya itu, Bapak Ibu Saudara nggak percaya kali kalau saya ngomong ya. Orang kalau buka toko di mall gitu, satu hari bisa laku nggak 100 potong baju?
Kalau orang laku 100 potong baju, rame nggak tokonya? Rame ya. 50 potong juga rame udah termasuk ya. Ya Pak Tony ya. Pak Tony kan udah senior. Saya Pak Tony rata-rata 100 Pak Tony. Dagang di rumah doang rata-rata loh. Bisa 150, bisa 300 piece, 200 piece gitu. Kalau pas mau lebaran, aduh. Kita bisa dapat duit satu hari 40 sampai 100 juta loh. Itu baru saya doang loh. Anak saya juga sama begitu. Jadi kita 3 nge-live itu bisa 40 juta, 40 juta, 50 juta, 50 juta loh kalau mau lebaran. Satu hari. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan aja apapun juga. Amin. Ini bicara keuangan ya, kalau bisa sakit, saudara semangat terus. Selalu ada jalan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya gereja ini terus berdoa, jangan tawar hati. Semakin besar masalah kita, semakin kita harus kuatkan hati kita. Amin. Tapi kalau kita kecil hati, udah tawar hati, udah susah dah. Makanya waktu Yosua pertama kali dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, Tuhan ngomongnya begini berulang-ulang loh. Yosua. Ya, janganlah kau tawar hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata Tuhan gitu. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Hari ini Tuhan juga Daud juga bilang kepada Saul, juga kepada kita, jangan tawar hati. Amin. Ya, semangat tahun yang baru ini. Amin. Tetap semangat. Yang kedua, andalkan Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud Saul udah gak punya pilihan lagi. Pergilah, Tuhan menyertai engkau katanya. Ya, andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan, berdoa. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kekasih Tuhan, ada satu warisan nasihat yang luar biasa kalau kita orang-orang Pentakosta. Kita ini karismatik. Karismatik itu namanya New Pentakosta, Pentakosta yang baru. Ya. Jadi karismatik itu tetap Pentakosta, Pentakosta yang baru. Kita GBI ini gereja Pentakosta, ya, atau Pantekosta. Sebetulnya Penta yang benar. Ya, Pentakosta tapi orang ngomongnya Pantekosta. Karismatik ini New Pentakostal. Ya, Pentakosta yang baru dengan gaya baru. Ada satu warisan dari nenek leluhur kita, orang-orang kudus kita, bapak-bapak rohani kita. Begini perkataannya. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Amin. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Ayo sama-sama kita ngomong yuk. 2, 3. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Gitu. Jadi nggak ada masalah yang nggak selesai dengan doa. Sekali lagi kalau hari ini kita bilang nggak mungkin saya bisa bayar kontrakan, nggak mungkin saya punya rumah, nggak mungkin saya bisa kuliah, nggak mungkin gereja ini bisa berkembang. Semuanya serba mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Doa. Dikatakan di sini apa? Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kekasih Tuhan. Ya, andalkan Tuhan itu hidup dalam jalan-jalannya Tuhan juga. Jangan cuma doa doang tapi hidup kita nggak benar, kita harus andalkan Tuhan. Yosua. Jangan kau tawar hati. Janganlah kau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berlakulah seturut. Seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu Musa kepadamu, kata Tuhan. Seperti kata firman Tuhan hidup. Seturut dengan firman Tuhan. Dalam perjalanannya Yosua dan bangsanya menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Mereka terintimidasi, banyak yang gugur. Di tengah perjalanan banyak yang gugur, kita tahu ya. Mereka bikin patung sesembahan, patung sapi, patung lembu. Banyak yang gugur dalam perjalanan. Mereka menggerutu. Tapi hari ini kita tetap semangat. Amin. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Andalkan Tuhan yang kedua. Jadi tahun ini yang pertama kita jangan tawar hati. Tetap semangat. Never give up. Ya, bagaimana supaya kita
Never give up adalah, nggak give up adalah bagaimana kita jangan tawar hati. Penting sekali. Orang kalau udah tawar hati udah selesai udah. Dia nggak akan doa, nggak ngapa-ngapain. Semangat terus, pasti ada jalan. Ya, kalau jalanmu tertutup, jangan buru-buru menggerutu. Coba tenang dan berdoa. Tuhan pasti buka jalan lebih besar. Lebih bagus buat kita. Amin. Saudara pikir ya, saya dagang baju tiap hari ngejembreng nih. Malam-malam. Dulu malam-malam. Jam 8 mulai, selesai jam 12, jam 1. Karena rame. Sekarang udah gak terlalu rame kayak dulu, tetap rame tapi. Nggak pakai modal, nggak usah nyewa toko, ya, nggak usah nyewa toko atau nyewa kios, gitu. Income-nya gede loh. Satu hari itu omsetnya bisa 10 juta, 20 juta, tiap hari. Tiap hari omsetnya. Dan jual baju bekas. Jual baju bekas untungnya seabrak-abrak. Ini baju yang saya pakai ini baju bekas semua. Kecuali ini. Biasanya saya pakai baju bekas semua juga. Untungnya seabrak-abrak. Bayangin Tuhan buka jalan dari hal yang kecil. Makanya yang ketiga, ya, keep doing the best, lakukan aja yang terbaik. Apa yang ada lakukan aja. Sebab Tuhan katanya ya, lihat di sini nih. Dikatakan nih, ini seru banget nih ayatnya, saya senang banget nih. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ngomong kepada Goliat. Ya. Supaya semua orang tahu bahwa kamu dibunuh bukan pedang, bukan dengan tombak. Supaya semua tahu bahwa kamu nanti akan diperkaya oleh Tuhan, bukan karena titelmu. Bukan karena sahabat-sahabatmu, bukan karena orang tuamu yang kaya. Tapi orang akan melihat bahwa Tuhan memeliharamu dengan hal yang sangat sederhana biar orang tahu. Amin. Saya dagang baju bekas itu. Teman saya iri, kerja di perusahaan Amerika. Dia kerja luar biasa, pressure-nya luar biasa. Gajinya gede sekali gajinya. Fasilitas bagus, kemana-mana hotel bintang 4, bintang 5. Ketemunya menteri, ketemunya staf-staf menteri. Income-nya kalah sama saya, yang saya dagang baju jembreng-jembreng gitu, murah-murah. Saudara tahu maksudnya? Bukan saya mau nyombongkan diri, tapi maksudnya dengan cara sederhana Tuhan bisa berkati kita dengan berkelimpahan. Amin. Jadi jangan muluk-muluk berpikir. Sederhana, lakukan yang terbaik. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Membunuh orang Filistin itu tanpa pedang di tangan hanya dengan batu. Tuhan memberkati saya dengan baju-baju bekas yang ada di kamar saya, di lemari saya. Hanya uang 2 juta itu pun uang korek-korek. Saya udah gak mampu bayar sekolah anak saya. Ya. Saya punya, sekarang stok saya banyak sekali. Kemarin saya ketemu sama pendeta besar sekali. Ngobrol, Eliakim, kamu selain jadi pendeta kerjanya apa? Saya bilang saya punya warteg, Om. Saya jual baju bekas, Om. Saya cerita baju bekas, dia kaget. Kalau gitu saya beli baju bekas kamu 2.000 piece ya. 1.000 laki-laki, 1.000 perempuan untuk mahasiswanya. Dan untuk, saya nggak tahu lah dibagi-bagi kali sama dia. Saya pesannya 2.000 gitu. Apakah saya susah menyiapkan 2.000? Enggak. Barang saya banyak sekali stok saya. Dari hanya uang 2 juta loh, sama baju di bekas di lemari loh. Tuhan berkati luar biasa. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, enggak penting kita ada di mana dan dalam situasi apa. Sekali lagi ya, enggak penting kita ada di mana dan dalam situasi apa. Enggak penting kita ada di tempat berbahaya atau tempat amankah, enggak penting. Yang paling penting adalah pastikan apakah Tuhan bersama-sama dengan kita.
Tempat yang paling berbahaya, kalau Tuhan bersama kita, itu jadi tempat yang paling aman buat kita. Tempat yang paling paceklik, paling susah. Tapi kalau Tuhan bersama kita, itu jadi tempat yang paling subur buat kita. Tapi tempat yang paling aman, kalau Tuhan nggak bersama kita, itu jadi tempat yang berbahaya bagi kita. Bisa jadi tempat yang berbahaya. Tempat yang paling subur, kalau Tuhan nggak bersama-sama kita, itu bisa jadi tempat yang paling gersang, yang paling paceklik buat kita. Amin. Jadi nggak penting ada di mana, dalam situasi apa. Yang penting pastikan Tuhan bersama-sama kita. Makanya andalkan Tuhan. Bicara andalkan Tuhan, hidup seturut jalannya Tuhan. Nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat, betul nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu ada ribuan tentara yang dipimpin Saul. Mereka ahli perang, mereka tahu berkelahi. Mereka udah hitung-hitungan. Dan mereka tahu siapa Goliat. Nggak mungkin mereka bisa menang. Tiba-tiba ada bocah unyu-unyu, masih kecil datang, masih remaja. Dan bisa mengalahkan Goliat. Tuhan mau kasih tahu. Bukan gagah dan kuat kita. Tapi semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Tetap semangat di tahun ini. Bekerja, pengurus gereja tetap berdoa. Tante tetap berdoa. Saya juga berdoa sama Tante. Ya, saya juga kehilangan jemaat banyak. Kita bantu. Mereka ngilang begitu aja. Ya, bantu utang sana sini ngilang juga begitu aja. Luar biasa, kita nggak tahu ternyata utang pinjam. Ya, ninggalin utang banyak, pergi gitu aja. Gereja makin kacau. Kasihan, yang diutangin juga kan, waktu orang utangin itu orang juga belum tentu dia punya uang banyak. Tapi karena orang Kristen itu murah hati, baik dia kasih utang. Tapi gereja tetap harus berjuang. Amin. Tetap harus berjuang. Kita harus berjuang sampai akhir hidup kita. Lakukan yang terbaik. Sekali lagi, di tahun ini, ya kita hadapin tahun ini, jangan tawar hati. Andalkan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Apa aja yang ada di tanganmu. Itu bisa jadi sumber penghasilan, bisa jadi jalan keluar bagi kehidupanmu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom. Yuk kita berdoa. Kita nyanyi ya bro. Dalam segala perkara. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikin pujian ini. Kita semangatin diri kita. Dalam segala perkara. Amin, haleluya. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapak, yang mengajar kami, mengingatkan kami, merefresh kami, mengencourage kami, untuk kami tetap semangat Bapak, tidak tawar hati. Dan kami terus mau mengandalkan Tuhan. Kami boleh mengingat ya Bapak, Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan yang telah memberi kemenangan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat, Tuhan juga yang hari ini akan menolong kami. Engkau Allah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dan hari ini kami diingatkan, punya Tuhan lebih daripada apapun juga itu ya Bapak. Engkau lebih daripada harta, Engkau lebih daripada titel akademik, Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Dan Bapak, Engkau telah mengaruniakan kami ada talenta Tuhan, ada berkat-berkat yang di tangan kami. Itu yang akan Tuhan kembangkan dengan umban dan batu yang kecil. Daud mengalahkan seorang prajurit raksasa yang luar biasa berpengalaman. 5 roti 2 ikan dapat memberi makan 5.000 laki-laki dan orang-orang perempuan dan anak-anak. Kami percaya hari ini, tahun ini, orang bilang menjadi tahun yang susah, tapi kami mau bilang bahwa tahun ini menjadi tahun terobosan bagi kami. Tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi kami, bagi gereja kami, bagi kehidupan kami, ekonomi kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, urapan yang baru, semangat yang baru, seperti Tuhan mengurapi Daud dengan semangat, dengan iman yang kuat. Demikian Tuhan, urapan itu turun atas kami. Di dalam nama Yesus, terima itu. Roh-roh intimidasi aku tolak, aku patahkan dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh Kristus. Dan terimalah urapan yang baru, semangat yang baru. Maka tegaklah kepalamu, kuatlah kakimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Allah yang baik itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupanmu. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan bagi kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu dan buat pengurapan-Mu. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang mau berperang bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kami boleh terus memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Dan sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu ini Bapa, untuk cakap menyampaikan isi hati-Mu, dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Bro, drumnya ditutupin apa gitu, jadi gak zer-zer gitu terus. Kalau kita ngomong kan ser-ser gitu ya, itunya. Udah ya. Ada alatnya tuh, plastik murah, taruh gitu, biar jadi nggak bunyi-bunyi. Ya, shalom semuanya, ya jemaat di sini dan juga yang di rumah. Terima kasih hari ini saya bisa kembali sharing. Saya akan sharing tentang bagaimana kita tetap kuat, atau bagaimana kita bisa melewati badai dalam kehidupan ini. Ya, never give up through the storm. Terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Ayat emas kita 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu semua di sini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ya orang Filistin itu adalah Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Ya, lewat ayat ini ya kita akan Bapak Saudara untuk memperlengkapi Bapak Saudara bisa baca nanti di rumah ya, pasal 17 dan pasal 18. Ya. Nah, lewat nas ini kita akan belajar paling tidak ada 3 hal bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan. Yang pertama adalah jangan pernah tawar hati. Itu yang paling penting. Ya, jangan tawar hati yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Dalam segala perkara andalkan Tuhan. Lalu tetap lakukan yang terbaik yang ketiga. Lakukan yang terbaik, apa yang ada lakukan aja itu. Ya, yang pertama, ya, jangan tawar hati. Bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan? Yang pertama adalah jangan tawar hati. Saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 32-33. Berkatalah Daud kepada Saul, berkatalah Daud kepada Saul, ya. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bukan kepada Saul ya. Ya kepada Saul, kepada rajanya, sorry. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, saya minta maaf, kacamata saya pecah, baru dibenerin. Ini kacamata cadangan. Kapan tadi saya korban dipik, masuk gereja, kaca semua saya tabrak sampai pecah ini. Ada darahnya juga banyak banget. Pelipis saya pecah. Terus kacamatanya rusak, saya bikin lagi belum jadi karena progresif gitu, agak lama. Ya, yang pertama jangan tawar hati. Nah, problem ya, hari ini problem, kita semua punya problem, kita semua punya pergumulan, khususnya habis pandemi ini dan sewaktu pandemi. Ya, kita semua punya problem. Gereja punya problem, jemaat berkurang. Ya, saya biasa berkhotbah ada satu gereja, jemaatnya 5.000, tinggal 1.500. 5.000 tinggal 1.500 loh. Itu tinggal berapa persen tuh? Tinggal 25%-nya aja ya. Ya, 30%. Ada 1-2 gereja yang jemaatnya tambah, tapi jarang sekali. Ya, gereja-gereja kecil jemaatnya tambah. Karena gereja-gereja gede nggak bikin ibadah, jadi ada orang mau ibadah, akhirnya ya mereka ibadahnya gereja kecil yang tetap menyelenggarakan ibadah. Ya, bertambah dia. Tapi secara umum, gereja mengalami penurunan drastis dari keadaan kunjungan jemaat. Jemaat alasannya di rumah aja, lihat live streaming, tapi juga nggak ibadah. Nggak ibadah ya, jarang sekali. Saya udah perhatikan jarang sekali. Saya nggak bikin survei yang resmi, tapi saya perhatikan jarang sekali. Jarang sekali yang benar-benar ikut ibadah gitu, jarang sekali. Awal-awal aja mereka ibadah waktu pandemi. Nah, gereja juga mengalami. Nah, kita jangan menyerah, doa terus. Bagian kita adalah sebagai hamba Tuhan, bagian kita adalah memberitakan firman, memberitakan firman, memberitakan firman. Ya, katanya aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Ya, jadi pertumbuhan itu bagiannya Tuhan, pertobatan bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya menanam aja. Ya, saya juga punya problem, gereja dalam keadaan susah, saya juga dalam keadaan susah, keuangan gereja dalam keadaan susah, jemaat susah, tapi kita terus nolong, tapi juga banyak jemaat yang mengecewakan. Ya, kesetiaannya nggak bisa diharapkan. Ya, jadi saya juga prihatin, tapi kita terus harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Jangan tawar hati. Lalu secara pribadi orang banyak mengalami goncangan dalam keuangan. Goncangan dalam rumah tangga. Ya, karena keuangan rumah tangga goncang. Ya, di Amerika itu penyebab perceraian itu adalah keuangan yang nomor 1. Ya, masalah keuangan. Pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, ada kawan saya sampai pulang ke Jawa karena nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan, dia tetap belum diberhentikan dari kantornya, tetapi kerjanya seminggu hanya sekali. Gajinya dikurangin tinggal 30%, ya dia nggak bisa bayar buat anak sekolah dan lain-lain, dia pulang ke kampung. Ya puji Tuhan,
keluarganya ada di sana bisa modalin dia untuk buka toko. Ya, jemaat saya beberapa juga pulang kampung, pulang ke Manado karena nggak punya kerjaan, nggak punya income. Kalau di kampung kan ya masih punya kebun, masih ada yang bisa diharapkan buat makan. Semua orang punya pergumulan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa, ya. Tapi hari ini yang penting jangan tawar hati, jangan tawar hati. Nah, pergumulan itu menakutkan kita. Di sini dikatakan tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin katanya ya. Jadi Saul bilang sama Daud, jadi Daud menghadap. Jadi latar belakang dari nas ini adalah ketika orang Filistin berperang sama orang Israel dan pada satu stuck gitu keadaan di mana di sini orang Filistin, di sini orang Israel, lalu muncullah pahlawan Filistin namanya Goliat nantang orang Israel. Ya, kirim satu pasukan, satu prajurit lawan saya. Kalau saya kalah, maka seluruh orang Filistin ini akan takluk kepada kalian. Tapi kalau prajurit itu kalah, pahlawan kalian kalah, maka seluruh rakyat Israel juga harus tunduk kepada kami. Gitu. Dan orang Israel ketakutan. Kenapa? Saya hitung-hitung Goliat ini tingginya 2,40 meter. Ya 2,40 meter tingginya. Shaquille O'Neal itu 2,18 meter. Tahu Shaquille O'Neal yang main jadi Kazam itu? 2,18 meter. Ya, Yao Ming, pemain basket Cina itu 2,23 meter. Udah raksasa ya. Jadi dia punya pintu sendiri, dia punya ranjang sendiri khusus gitu. Ini 2,40 meter saya hitung-hitung, kurang lebih 2,40 meter. Dia punya pedang aja 40 kilo. Ini orang raksasa kuat sekali. Daud kecil, unyu-unyu, masih remaja. Ya, hari itu takut semua. Nah Daud lagi nganter makanan, ransum buat kakak-kakaknya, disuruh sama papanya. Lihat kakak kamu keadaannya baik nggak, sehat nggak? Waktu dia datang ke situ, dia lihat dalam peperangan itu bangsa Israel lagi ketakutan mencekam. Ketakutan mencekam. Nah Daud tampil. Ya, waktu Daud bilang, udah saya biasa kok membunuh beruang, membunuh macan, harimau yang serang. Kalau saya lagi jadi peternak, mereka datang mau makan, mau nerkam ternak saya biasa. Terus Saul bilang begini, dia menghadap ke Saul bilang begini, nggak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, dibandingkan masalahnya dengan pribadinya, dibandingkan. Kamu tuh ya cuma peternak biasa, masih kecil, bukan prajurit. Prajurit di sini takut. Ya Saul aja tuh termasuk orang yang paling tinggi di antara orang Israel, paling besar. Ya kita tahu ya. Jadi waktu dia dipilih, Samuel melihat, ada satu pemuda yang tinggi, ya perawakannya ganteng. Saul tuh ganteng sekali. Ya dia lihat, nah ini yang dipilih sama Tuhan. Itu aja takut. Nah, problem seringkali mengintimidasi kita, membuat kita takut, dan kita seringkali terintimidasi dan kita berkata bahwa kita nggak akan sanggup. Ya, gereja ini nggak akan bisa bangkit, nggak akan bisa rame, nggak akan bisa penuh kursinya. Mengintimidasi kita. Orang udah tawar hati. Saya nggak akan bisa bayar kontrakan, saya nggak akan bisa meneruskan hidup saya nggak akan bisa bayar anak sekolah saya nggak bisa teruskan toko saya nggak akan punya pekerjaan. Seringkali kita bicara gitu. Mana mungkin, semua orang lagi susah, nggak ada yang bisa tolong saya. Semua bilang begitu. Ya seringkali masalah buat begitu. Saya nggak akan dapat jodoh. Saya nggak akan bisa kuliah. Mengintimidasi, benar. Ya, seringkali kita juga berpikir bahwa saya nggak mungkin bisa keluar dari masalah ini. Pertama, saya tidak punya sahabat. Ya kalau saudara punya masalah keuangan, mungkin saudara bilang begini, saya nggak bisa keluar dari masalah keuangan ini. Karena saya bukan anak orang kaya, papa saya juga bukan orang kaya, saya udah nggak punya harta. Saya nggak punya harta peninggalan, warisan. Saya nggak punya teman yang bisa ngutangin saya. Kalau mau bekerja saya nggak juga udah gelar akademik saya nggak tinggi, pengalaman saya nggak banyak. Saya nggak akan bisa keluar dari masalah ini. Kalau saudara sedang sakit hari ini, saudara mungkin bilang begini, saya tidak akan sembuh, saya tidak akan bisa berobat. Tapi hari ini saya mau bilang, ya jangan tawar hati, itu yang paling penting. Amin. Kalau orang tawar hati, orang nggak akan buat apa-apa, diem aja. Saya ini dulu atlet, Saya pikir-pikir, saya camkan, saya renungkan, kenapa saya jadi juara terus. Saya hampir 20 tahun jadi juara terus. Jarang sekali saya kalah. Ya saya sering lawan orang yang lebih jago dari saya, lebih juara dari saya, tapi saya sering menang. Kenapa begitu? Karena saya semangat. Saya kalau ketemu orang yang lebih jago, saya lebih semangat lagi. Karena dibilang sama pelatih saya, kalau kamu lawan orang biasa-biasa, ya biasa-biasa aja.
menang juga nggak ada artinya. Tapi kalau kamu melawan juara, kamu bisa mengalahkan juara, itu baru juara. Jadi kalau ketemu juara, saya semangat sekali. Ya, ada kejuaraan-kejuaraan gede, latihannya juga semangat sekali. Saya nggak kecil hati. Nah, saya perhatikan kenapa saya bisa menang. Karena gini, kalau orang semangat, kita punya prestasi kemampuan katakanlah 7. Tapi kalau kita semangat, kita bisa main di 8, di 9. Betul nggak? Tapi kalau kita nggak semangat, kita kemampuannya 7. Tapi kita nggak semangat, lemes kita, terintimidasi, tawar hati. Kita mainnya di mana? Mainnya bisa di 5, di 6 kemampuan kita. Nggak maksimal. Makanya jangan tawar hati, itu yang pertama. Amin. Jadi hari ini apapun pergumulanmu, jangan tawar hati. Ini awal tahun, semangat. Kalau saudara bilang, tapi Pak saya nggak punya apa-apa lagi, saya mau bilang, kamu punya Tuhan. Tuhan cukup bagi kita, amin. Saya pandemi nggak punya uang. Benar-benar nggak punya uang, buat bayar anak sekolah nggak punya uang. Anak saya Kristo masih sekolah nggak punya uang yang bontot. Benar-benar nggak punya uang. Saya liatin orang di Facebook, warteg nggak menghasilkan. Saya punya warteg, nggak menghasilkan. Karena kantor di Kelapa Gading semuanya tutup. Rugi wartegnya. Wartegnya rugi. Ya ruginya rugi dikit, 100.000, 150.000, namanya warteg tetap ada yang beli. Ya, cuman sepi, nggak bisa diambil uangnya. Saya ngeliatin orang ngejembreng baju, jualan di Facebook. Tahu ya? Tahu beberapa ya, sekarang kan umum ya. Terus saya korek-korek duit saya ada 2 juta. Saya belanja di Senen, baju bekas. Lalu saya keluarin baju dari lemari saya. Lalu saya ngejembreng. Kakak, ini kak, laku puji Tuhan. Sampai sekarang saya ngejembreng. Itu pekerjaan hina yang penghasilan sangat mulia. Terserah orang mau ngomong apa, ya. Ada beberapa yang gak suka, kok pendeta ngejembreng, jual baju bekas begitu. Maksudnya kalau pendeta kan haleluya, puji Tuhan gitu ya, jaga sikap. Mungkin begitu pikirannya, tapi saya nggak peduli. Beberapa juga teman saya bangga sama saya. Ya, ada satu kakak rohani saya, kalau ketemu saya bangga banget sama kamu Kim gitu, Dek, gitu, bangga banget gitu. Tiap hari. Jadi jangan tawar hati, amin. Kalau saudara nggak tawar hati, saudara akan lihat jalan, amin. Bagi pemenang, bagi orang yang hatinya besar, ya selalu ada jalan ketika menghadapi masalah, amin. Optimis, bagi pemenang selalu ada jalan. Tapi bagi pecundang selalu banyak alasan. Sekali lagi, ya, bagi pemenang ketika dia menghadapi masalah, dia percaya pasti ada jalan, dia akan usaha. Tapi bagi pecundang, orang kalau udah tawar hati, banyak alasannya, 1000 alasannya. Jadi hari ini jangan tawar hati. Yang penting jangan tawar hati. Amin. Jangan putus asa. Bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saya itu, Bapak Ibu Saudara, nggak percaya kali kalau saya ngomong ya. Orang kalau buka toko di mall gitu, satu hari bisa laku nggak 100 potong baju? Kalau orang laku 100 potong baju, rame nggak tokonya? Rame ya, 50 potong juga rame udah termasuk ya. Ya Pak Tony ya, Pak Tony kan udah senior. Saya Pak Tony rata-rata 100 Pak Tony. Dagang di rumah doang rata-rata loh. Bisa 150, bisa 300 piece, 200 piece gitu. Kalau pas mau lebaran, aduh. Kita bisa dapat duit satu hari 40 sampai 100 juta loh, itu baru saya doang loh. Anak saya juga sama begitu. Jadi kita 3 nge-live gitu bisa 40 juta, 40 juta, 50 juta, 50 juta loh kalau mau lebaran. Satu hari. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan aja apapun juga. Amin. Ini bicara keuangan ya, kalau bisa sakit, saudara semangat terus. Selalu ada jalan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya gereja ini terus berdoa, jangan tawar hati. Semakin besar masalah kita, semakin kita harus kuatkan hati kita. Amin. Tapi kalau kita kecil hati, udah tawar hati, udah susah dah. Makanya waktu Yosua pertama kali dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, Tuhan ngomongnya begini berulang-ulang loh. Yosua. Ya. Janganlah kau tawar hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata Tuhan gitu. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Hari ini Tuhan juga Daud juga bilang kepada Saul, juga kepada kita, jangan tawar hati. Amin. Ya, semangat tahun yang baru ini. Amin. Tetap semangat. Yang kedua,
Andalkan Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud Saul udah gak punya pilihan lagi. Pergilah, Tuhan menyertai engkau katanya. Ya, andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan, berdoa. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kekasih Tuhan, ada satu warisan nasihat yang luar biasa kalau kita orang-orang Pentakosta. Kita ini karismatik. Karismatik itu namanya New Pentakosta, Pentakosta yang baru. Ya. Jadi karismatik itu tetap Pentakosta yang baru. Kita GBI ini gereja Pentakosta, ya, atau Pantekosta. Sebetulnya Penta yang benar. Ya, Pentakosta, tapi orang ngomongnya Pantekosta. Karismatik ini New Pentakostal. Ya, Pentakosta yang baru, dengan gaya baru. Ada satu warisan dari nenek leluhur kita, orang-orang kudus kita, bapak-bapak rohani kita. Begini perkataannya, tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Amin. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Ya sama-sama kita ngomong yuk. 2, 3. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Gitu. Jadi nggak ada masalah yang nggak selesai dengan doa. Sekali lagi kalau hari ini kita bilang nggak mungkin saya bisa bayar kontrakan, nggak mungkin saya punya rumah, nggak mungkin saya bisa kuliah, nggak mungkin gereja ini bisa berkembang. Semuanya serba mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Doa. Dikatakan di sini apa? Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kekasih Tuhan. Ya, andalkan Tuhan itu hidup dalam jalan-jalannya Tuhan juga. Jangan cuma doa doang, tapi hidup kita nggak benar. Kita harus andalkan Tuhan. Yosua. Jangan kau tawar hati. Janganlah kau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berlakulah seturut. Seperti yang dikatakan oleh hamba Musa kepadamu, kata Tuhan. Seperti kata firman Tuhan hidup. Surut dengan firman Tuhan. Dalam perjalanannya Yosua dan bangsanya menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Mereka terintimidasi, banyak yang gugur. Di tengah perjalanan banyak yang gugur, kita tahu ya. Mereka bikin patung sesembahan, patung sapi, patung lembu. Banyak yang gugur dalam perjalanan. Mereka menggerutu. Tapi hari ini kita tetap semangat. Amin. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Andalkan Tuhan yang kedua. Jadi tahun ini yang pertama kita jangan tawar hati. Tetap semangat. Never give up. Ya, bagaimana supaya kita never give up adalah nggak give up adalah bagaimana kita jangan tawar hati. Penting sekali. Orang kalau udah tawar hati udah selesai udah. Dia nggak akan doa, nggak ngapa-ngapain. Semangat terus, pasti ada jalan. Ya, kalau jalanmu tertutup, jangan buru-buru menggerutu. Coba tenang dan berdoa. Tuhan pasti buka jalan lebih besar. Lebih bagus buat kita. Amin. Saudara pikir ya, saya dagang baju tiap hari ngejembreng nih. Malam-malam. Dulu malam-malam. Jam 8 mulai, selesai jam 12, jam 1. Karena rame. Sekarang udah gak terlalu rame kayak dulu, tetap rame tapi. Nggak pakai modal, nggak usah nyewa toko. Ya, nggak usah nyewa toko atau nyewa kios. Gitu. Income-nya gede loh. Satu hari itu omsetnya bisa 10 juta, 20 juta, tiap hari. Tiap hari omsetnya. Dan jual baju bekas. Jual baju bekas untungnya seabrak-abrak. Ini baju yang saya pakai ini baju bekas semua. Kecuali ini. Biasanya saya pakai baju bekas semua juga. Untungnya seabrak-abrak. Bayangin Tuhan buka jalan dari hal yang kecil. Makanya yang ketiga, ya, keep doing the best, lakukan aja yang terbaik. Apa yang ada lakukan aja. Sebab Tuhan katanya, lihat di sini nih, dikatakan nih, ini seru banget nih ayatnya, saya senang banget nih.
Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ngomong kepada Goliat. Ya. Supaya semua orang tahu bahwa kamu dibunuh bukan pedang, bukan dengan tombak. Supaya semua tahu bahwa kamu nanti akan diperkaya oleh Tuhan, bukan karena titelmu. Bukan karena sahabat-sahabatmu, bukan karena orang tuamu yang kaya. Tapi orang akan melihat bahwa Tuhan memeliharamu dengan hal yang sangat sederhana biar orang tahu. Amin. Saya dagang baju bekas itu. Teman saya iri, kerja di perusahaan Amerika. Dia kerja luar biasa, pressernya luar biasa. Gajinya gede sekali gajinya. Fasilitas bagus, kemana-mana hotel bintang 4, bintang 5. Ketemunya menteri, ketemunya staf-staf menteri. Income-nya kalah sama saya. Yang saya dagang baju jembreng-jembreng gitu, murah-murah. Saudara tahu maksudnya? Bukan saya mau nyombongkan diri, tapi maksudnya dengan cara sederhana Tuhan bisa berkati kita dengan berkelimpahan. Amin. Jadi jangan muluk-muluk berpikir. Sederhana, lakukan yang terbaik. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin juga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Membunuh orang Filistin itu tanpa pedang di tangan hanya dengan batu. Tuhan memberkati saya dengan baju-baju bekas yang ada di kamar saya, di lemari saya. Hanya uang 2 juta itu pun uang korek-korek. Saya udah gak mampu bayar sekolah anak saya. Ya. Saya punya, sekarang stok saya banyak sekali. Kemarin saya ketemu sama pendeta besar sekali. Ngobrol, Eliakim, kamu selain jadi pendeta kerjanya apa? Saya bilang saya punya warteg, Om. Saya jual baju bekas, Om. Saya cerita baju bekas, dia kaget. Kalau gitu saya beli baju bekas kamu 2000 piece ya. 1000 laki-laki, 1000 perempuan untuk mahasiswanya dan untuk saya nggak tahu lah dibagi-bagi kali sama dia. Saya pesannya 2000 gitu. Apakah saya susah menyiapkan 2000? Enggak. Barang saya banyak sekali stok saya. Dari hanya uang 2 juta loh sama baju di bekas di lemari loh. Tuhan berkati luar biasa. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, enggak penting kita ada di mana dan dalam situasi apa. Sekali lagi ya, enggak penting kita ada di mana dan dalam situasi apa. Nggak penting kita ada di tempat berbahaya atau tempat aman kah, nggak penting. Yang paling penting adalah pastikan apakah Tuhan bersama-sama dengan kita. Tempat yang paling berbahaya, kalau Tuhan bersama kita, itu jadi tempat yang paling aman buat kita. Tempat yang paling paceklik, paling susah. Tapi kalau Tuhan bersama kita, itu jadi tempat yang paling subur buat kita. Tapi tempat yang paling aman, kalau Tuhan nggak bersama kita, itu jadi tempat yang berbahaya bagi kita. Bisa jadi tempat yang berbahaya. Tempat yang paling subur kalau Tuhan gak bersama-sama kita, itu bisa jadi tempat yang paling gersang, yang paling paceklik buat kita. Amin. Jadi gak penting ada di mana dalam situasi apa, yang penting pastikan Tuhan bersama-sama kita. Makanya andalkan Tuhan, bicara andalkan Tuhan hidup seturut jalannya Tuhan. Gak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat, betul gak? Gak mungkin, gak mungkin. Itu ada ribuan tentara yang dipimpin Saul. Mereka ahli perang, mereka tahu berkelahi. Mereka udah hitung-hitungan. Dan mereka tahu siapa Goliat. Nggak mungkin mereka bisa menang. Tiba-tiba ada bocah unyu-unyu, masih kecil datang, masih remaja. Dan bisa mengalahkan Goliat. Tuhan mau kasih tahu. Bukan gagah dan kuat kita. Tapi semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Tetap semangat di tahun ini, mengerja, pengurus gereja tetap berdoa, Tante tetap berdoa. Saya juga berdoa sama Tante. Ya, saya juga kehilangan jemaat banyak. Kita bantu. Mereka ngilang begitu aja. Ya, bantu utang sana sini ngilang juga begitu aja. Luar biasa, kita nggak tahu ternyata utang pinjam.
Ya, ninggalin utang banyak, pergi gitu aja. Gereja makin kacau. Kasihan, yang diutangin juga kan, waktu orang utangin itu orang juga belum tentu dia punya uang banyak. Tapi karena orang Kristen itu murah hati, baik dia kasih utang. Tapi gereja tetap harus berjuang. Amin. Tetap harus berjuang. Kita harus berjuang sampai akhir hidup kita. Lakukan yang terbaik. Sekali lagi, di tahun ini, ya kita hadapin tahun ini, jangan tawar hati. Andalkan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Apa aja yang ada di tanganmu. Itu bisa jadi sumber penghasilan, bisa jadi jalan keluar bagi kehidupanmu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom. Yuk kita berdoa. Kita nyanyi ya bro. Dalam segala perkara. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikin pujian ini. Kita semangatin diri kita. Dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang mengajar kami, mengingatkan kami, merefresh kami, mengencourage kami, untuk kami tetap semangat Bapa, tidak tawar hati. Dan kami terus mau mengandalkan Tuhan. Kami boleh mengingat ya Bapa, Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan yang telah memberi kemenangan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat. Tuhan juga yang hari ini akan menolong kami. Engkau Allah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dan hari ini kami diingatkan, punya Tuhan lebih daripada apapun juga itu ya Bapa. Engkau lebih daripada harta, Engkau lebih daripada titel akademik, Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Dan Bapa, Engkau telah mengaruniakan kami. Ada talenta Tuhan, ada berkat-berkat yang di tangan kami. Itu yang akan Tuhan kembangkan. Dengan umban dan batu yang kecil, Daud mengalahkan seorang prajurit raksasa yang luar biasa berpengalaman. 5 roti 2 ikan dapat memberi makan 5.000 laki-laki dan orang-orang perempuan dan anak-anak. Kami percaya hari ini
tahun ini orang bilang menjadi tahun yang susah, tapi kami mau bilang bahwa tahun ini menjadi tahun terobosan bagi kami. Tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi kami, bagi gereja kami, bagi kehidupan kami, ekonomi kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, urapan yang baru, semangat yang baru, seperti Tuhan mengurapi Daud dengan semangat, dengan iman yang kuat. Demikian Tuhan urapan itu turun atas kami. Di dalam nama Yesus, terima itu. Roh-roh intimidasi aku tolak, aku patahkan dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh Kristus. Dan terimalah urapan yang baru, semangat yang baru. Maka tegaklah kepalamu, kuatlah kakimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Allah yang baik itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupanmu. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan bagi kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu dan buat pengurapan-Mu. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.